Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Betapa kamu hendak kufur kepada Allah, padahal adalah kamu mati lalu dihidupkannya kamu. Coba pikirkan kembali, dari tidak ada kamu telah Dia adakan. Entah di manalah kamu dahulunya tersebar, entah di daun kayu, entah di biji bayam, entah di air mengalir. Tidak ada bedanya dengan batu tercampak, rumput yang lesa terpijak, ataupun serangga yang tengah menjalar. Kemudian dihidupkannya kamu. Terbentuklah mani dalam sulbi ayahmu dan turaib ibumu yang berasal dari darah, dan darah itu berasal dari makanan, hormon, kalori, dan vitamin. Kemudian kamu dalam rahim ibumu dikandung sekian bulan, lalu diberi akal, mengembara di permukaan bumi, berusaha mencukupkan keperluan hidup. Kemudian Dia matikan kamu, dicabut nyawamu, dipisahkan dari badanmu. Badan diantarkan kembali kepada asalnya, dari tanah, datang dari tanah, dipulangkan ke tanah, kembali seperti tadi pula, entah jadi rumput lesa terpijak, entah jadi tumpukan tulang-tulang. Orang membangun kota yang baru, kubur-kubur dibongkar, tulang-tulangnya dipindahkan, atau tidak diketahui lagi bahwa di sana ada kuburan dahulunya. Lalu didirikan orang gedung di atasnya. Kemudian Dia hidupkan, yaitu hidup kali yang kedua. Sebab nyawa yang pisah dari badan tadi tidaklah kembali ke tanah, tetapi pulang ke tempat yang telah ditentukan buat menunggu panggilan. Hari kiamat itulah hidup kali yang kedua. Hidup salah satu dari dua, yaitu hidup yang lebih tinggi dan lebih mulia. Karena di zaman hidup pertama di dunia, kamu memang melatih diri dari dalam kehidupan yang tinggi dan mulia, atau hidup yang lebih sengsara, karena memang dalam kehidupan pertama kamu menempuh jalan pada kesengsara itu. Kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Artinya setelah kamu dihidupkan kembali, kamu dipanggil kembali ke hadirat Allah untuk diperhitungkan baik-baik. Dicocokkan bunyi catatan malaikat dengan perbuatanmu semasa hidupmu. Lalu diputuskan ke tempat mana kamu akan digolongkan. Pada golongan orang-orang yang berbahagiakah atau golongan orang-orang yang celaka. Dan keadilan akan berlaku, sedangkan kezaliman tidak akan ada. Sedang belas kasihan ilahi telah kamu rasakan sejak dari kini. Kalau kamu mendapat celaka, tidak lain hanyalah karena salahmu sendiri. Begitulah Allah telah membuat tingkat hidup yang kamu tempuh. Maka bagaimana juga kamu kufur terhadapnya? Bagaimana juga kamu hendak berbuat sesuka hati dalam kehidupan yang pertama ini? Padahal kamu tidak akan dapat membebaskan dirimu daripada garis yang telah ditentukannya itu. Padahal bukan pula Dia menyia-nyiakan kamu dalam hidup ini. Diutusnya Rasul, dikirimnya wahyu, diberinya petunjuk agama akan menjadi pegangan kamu. Diberikannya bagi kamu bimbingan sejak matamu terbuka melihat alam ini. Adakah patut, wahai bimbingan kasih yang sedemikian rupa, kamu mungkiri dan kamu kufuri Dia? Bawalah tafakur, pakailah akal. Adakah patut perbuatanmu itu